Alhamdulillah Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa sahbihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, dengan keyakinan yang sempurna bahwa tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemudahan, tidak ada prestasi yang lebih besar dunia maupun akhirat melebihi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan seseorang taat kepada Allah, maka Allah akan ridha kepadanya. Jika Allah raja di raja ridha kepada seorang hamba, maka Allah akan senantiasa menolongnya. Jika Allah menolong seorang hamba, maka tidak ada masalah yang besar dunia maupun akhirat. Dan sebaliknya kita pun mesti yakin bahwa tidak ada kesulitan, tidak ada kegelisahan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegagalan yang lebih besar dunia maupun akhirat melebihi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan seseorang bermaksiat kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Jika Allah murka kepada seorang hamba, maka Allah akan membiarkannya. Jika Allah membiarkan seorang hamba, hal paling mudah pun akan menjadi sulit baginya, dan tidak ada masalah yang kecil, semua masalah menjadi besar karena Allah tidak mendampingi kehidupannya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah singkat kali ini khatib membawakan tema menjadi muslim produktif. Hadirin rahimakumullah, agama Islam adalah agama yang paling produktif. Maka apabila ada seorang muslim yang tidak produktif, maka perlu dipertanyakan di mana nilai-nilai keislaman di dalam kehidupannya. Jangan-jangan kehidupan yang sedang dijalani bukanlah pure keislaman yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, bahkan dikhawatirkan dia berada pada jalan-jalan selain Islam, jalan-jalan Yahudi dan Nasrani. Hadirin rahimakumullah, Tuhan di dalam agama Islam adalah Tuhan yang sangat produktif. Kalau kita kembali ke sejarah, berapa banyak patung-patung disembah untuk segala macam kepentingan. Tapi Islam bertuhankan satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan untuk segala keperluan dan kebutuhan. Al-Quran pun demikian. Al-Quran adalah kitab yang sangat produktif, satu kitab yang menghapus seluruh kitab-kitab sebelumnya, satu kitab yang menjadi penerang untuk siapapun yang mengambil petunjuk darinya, satu kitab yang bercerita tentang kehidupan manusia dari A sampai Z. Ketika seorang mengambil pelajaran dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pelajaran itu. Hadirin rahimakumullah, Nabi kita pun adalah Nabi yang sangat produktif. Umur kenabiannya hanya kurang lebih 23 tahun. Namun dicatatkan oleh ranking dunia, oleh rekor dunia,
sebagaimana yang ditulis oleh Michael Hart, 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah kehidupan manusia. Ditulislah nama Rasulullah SAW, seorang manusia yang sangat-sangat produktif, yang kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitabnya Ar-Rasulul Mu'alim, kalaulah Nabi Muhammad SAW tidak memiliki prestasi apapun kecuali melahirkan generasi sahabat dari generasi yang ummi, tidak mengenal baca tulis, generasi yang tidak mengenal kebudayaan, generasi yang dijauhi oleh seluruh penduduk dunia karena buminya gersang, manusianya begitu keras dan tidak berpendidikan. Namun Nabi Muhammad SAW telah merubahnya menjadi generasi terbaik yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Hadirin rahimakumullah, itulah Nabi yang paling produktif dengan umur yang sangat singkat namun dengan syariat yang sampai hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, begitulah generasi pertama umat Islam, yaitu generasi sahabat, juga generasi yang paling produktif. Bagaimana di masa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, 2/3 dunia sudah di bawah kekuasaan umat Islam. Romawi versi yang begitu gagah dan kokohnya, beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun lamanya, pun ditumbangkan oleh kekuatan umat Islam, umat yang sangat produktif. Hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat sejarah-sejarah setelahnya pun juga demikian. Ada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang masa kepemerintahannya hanya 2-3 tahun saja, tidak perlu 2 periode, tidak perlu 3 periode seperti kita hari ini, hanya perlu 2-3 tahun saja sudah tidak ditemukan lagi seorang muslim yang miskin di negara beliau, sehingga sangat susah membawa zakat kepada penerimanya di masa kekhilafahan beliau. Bahkan ada satu budaya yang sampai hari ini masih dilestarikan di Turki sana. Orang-orang Turki ketika cuaca sedang ekstrim, cuaca dingin, salju sedang ekstrim, maka orang-orang Turki sampai hari ini mengikuti sunnah hasanah yang dibawa oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Mereka akan naik ke puncak-puncak gunung, mereka akan naik ke bukit-bukit. Karena salju yang begitu tebal, maka mereka melemparkan atau mereka menaburkan gandum-gandum agar kelak gandum-gandum itu dimakan oleh burung-burung yang biasa makan di atas bukit-bukit atau di atas pegunungan-pegunungan. Yang masa itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan, aku lakukan hal ini agar jangan sampai negara-negara kafir mengatakan bahwa ada hewan, ada burung di negara muslim yang kelaparan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini agama adalah agama yang luar biasa, agama yang sangat produktif. Bayangkan Sayyidina Usamah bin Zaid di umurnya yang baru 17 tahun sudah memimpin pasukan-pasukan senior, pasukan-pasukan veteran berangkat ke Syam untuk menaklukkan orang-orang di sana. Hadirin rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, beliau belajar bahasa Suryani 17 hari, beliau belajar bahasa Ibrani 15 hari. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel di umurnya yang baru 21 tahun. Kita lihat juga bagaimana sejarah para ulama, Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga banyak lagi ulama-ulama yang lainnya. Mereka sudah menghatamkan Al-Quran secara hafalan di umurnya yang baru 7 tahun. Al-Imam An-Nawawi di umur 10 tahun, Al-Imam Ibnul Jazari di umur 13 tahun. Di mana anak-anak umat muslim di umur itu pada zaman ini? Hadirin rahimakumullah, bukan salah Islamnya, tapi salah pemeluknya yang tidak mengagungkan ini agama. Nabi SAW bersabda, "Idza 'azzamat ummatid dunya, nuzi'at minha haibatul Islam, wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, hurimat barakatul wahyi, wa idza tasabbat ummati, saqatat min ainillah." Apabila umat ini telah mengagungkan dunia, dunia yang dibesar-besarkan, maka umat ini akan kehilangan kehebatan Islam. Umat ini telah silau dengan dunia, maka umat ini redup melihat cahaya Islam. Kemudian apabila umat ini telah meninggalkan tugasnya, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, memakmurkan dunia dengan segala kebaikannya dan menghapuskan kemungkaran dari seluruh muka bumi ini dengan apapun bentuknya, maka apabila umat Islam meninggalkan tanggung jawab dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini, maka umat ini akan dijauhkan dari keberkahan wahyu. Di antaranya, susah untuk umat mengamalkan
susah untuk umat memahami apa isi wahyu di dalam Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, begitu juga wa idza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Kalau umat ini terus bertengkar, umat ini terus menyalahkan, umat ini sibuk dengan sesama saudaranya mencari kekurangannya, selalu melakukan friksi bukan kolaborasi. Hadirin rahimakumullah, maka Allah berfirman saqatat min ainillah, maka umat ini akan jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka untuk menjadi muslim produktif tidak ada cara lain kecuali kita kembali kepada Islam yang sesungguhnya. Kita kembali membuka Al-Quran kita kembali membuka kitab-kitab hadis, kita kembali duduk di majelisnya para ulama, kita pelajari betul bagaimana sejarah kehidupan umat Islam telah menorehkan sejarah yang paling cerah, yang paling agung di dalam kehidupan manusia. Hadirin rahimakumullah, semakin baik keislaman seseorang, maka barometernya adalah dia akan semakin produktif, dia akan semakin jauh meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang berbahaya untuk kehidupan dunia maupun akhiratnya. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang masyhur yang kita ketahui bersama, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara ciri baiknya kualitas keislaman seseorang adalah ketika seorang itu sudah sanggup untuk meninggalkan hal yang tidak ada manfaatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahimakumullah, bukan Islam yang menghalangi kemajuan, justru ketika umat Islam jauh dari agamanya lah, itulah sumber kemunduran dan sumber malapetaka. Hadirin rahimakumullah, Sayyidina Umar pernah mengingatkan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma talabna al-izzata bi ghairihi adallanallah. Kita, wahai para sahabat, beliau mengingatkan, adalah satu kelompok manusia yang dulu tidak dikenal, dulu tidak ada nilai, tapi hari ini Allah muliakan kita dengan Islam. Maka kapanpun kita mencari kemuliaan di luar Islam, maka pasti Allah akan menghinakan kita. Hadirin rahimakumullah, Islam mulia bukan dengan ekonominya, Islam mulia bukan dengan jumlahnya, Islam mulia dengan Islam itu sendiri. Sementara Nabi SAW sudah menubuatkan malangnya nanti di akhir zaman akan datang generasi yang sangat jauh dari nilai-nilai keislaman. Dalam sebuah hadisnya Nabi SAW bersabda, sayati ala nasi zaman la yabqa minal islami illa ismuh wala minal qur'ani illa rasmuh masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Akan datang suatu masa pada kehidupan manusia di mana Islam tinggal lagi namanya, Islam tinggal lagi namanya, Islam menjadi tertinggal hanya di dalam KTP-nya, namanya Muhammad, tapi perilakunya tidak seperti Nabi Muhammad. Namanya Abdullah, namun perilakunya tidak jauh seperti orang-orang di luar Islam. Hadirin rahimakumullah, ini telah dinubuatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga wala yabqa minal qur'ani illa rasmuh, Quran sisa tulisannya saja. Padahal dahulu Sayyidah Aisyah pernah ditanya, kaifa kana khuluqun Nabi SAW, bagaimana akhlak Nabi SAW? Karena khuluqul Quran, akhlak beliau 24 jam beliau adalah apa yang dituliskan di dalam Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, hari ini jangankan Al-Quran wujud di dalam hidup kita, hari ini Quran belum wujud di mata dan lisan kita. Hari ini yang wujud di mata dan lisan kita segala sosial media yang menyibukkan kita, sehingga kita lupa kepada kitab panduan kita, yaitu kitab Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, seorang ulama pernah ditanya, bagaimanakah sibuknya orang dahulu, bagaimanakah ta'alluqnya, bagaimana hubungan orang dahulu dengan Al-Quran? Maka beliau menjawab, hubungan mereka dengan Al-Quran adalah sebagaimana hubungan kita dengan handphone hari ini. Sebelum sholat, ba'da sholat, mau tidur, bangun tidur, semua yang diingat adalah handphone. Kedekatan kita, kelekatan kita luar biasa. Kalaulah umat Islam menggantinya dengan kelekatan kepada Al-Quran, maka insya Allah Islam akan kembali berjaya ketika umat Islam mengambil segala sumber kehidupannya dari Al-Quran yang mulia. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Islam tidak hanya berbicara dalam umur 60-70 tahun yang pendek bagaimana seproduktif mungkin, sehingga Al-Imam At-Tabari dalam Qimatuz Zaman Indal Ulama dituliskan, kalaulah karya tulis beliau dihitung, maka beliau telah menulis 70 halaman per harinya. Al-Imam An-Nawawi dihitung kurang lebih 40 halaman dalam setiap harinya. Hadirin rahimakumullah, begitulah karya ulama-ulama dahulu, begitulah produktivitas ulama-ulama dahulu. Kalau kita pernah mengenal
dark age di dalam Nasrani, masa kegelapan di dalam Nasrani, dan mereka bangkit ketika mereka meninggalkan Alkitabnya dan juga gerejanya. Maka tidak demikian umat Islam. Umat Islam justru mengalami masa kegelapannya semakin umat Islam jauh dari nilai-nilai keislaman. Demikian Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya semasa hidup, Islam juga menyarankan bagaimana selepas meninggal pun umat Islam harus tetap produktif. Untuk itulah Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath." Apabila telah meninggal dunia seseorang, maka seluruh amalnya terputus kecuali dari 3. Nabi masih membuka peluang bagaimana seseorang bisa produktif bahkan setelah meninggal dunianya. Bahkan umur kita setelah mati itulah umur yang lebih panjang. Bagaimana Imam An-Nawawi umur hanya 45 tahun tapi meninggalkan karya begitu banyak. Umur beliau terlihat hanya 45 tahun, tapi sejatinya beliau punya umur ratusan tahun, bahkan ratusan ribu tahun, karena kitabnya dibaca di mana-mana seakan-akan beliau hidup, terus memberikan ilmu yang bermanfaat. 3 amal yang senantiasa ada adalah sedekah jariah, adalah anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya, kemudian juga ilmu yang bermanfaat. Hadirin rahimakumullah, para ulama umat Islam generasi salaf dahulu berlomba-lomba, sehingga kalau kita baca di dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, bahkan di masa sakaratul mautnya Al-Imam Qadhi Abu Yusuf pun masih berbicara tentang masail fikih. Ketika beliau ditanya seseorang, bahkan beliau yang bertanya bagaimana hukum fikih ini dan itu, kemudian setelah beliau menjawab permasalahan itu, barulah beliau meninggal dunia. Bahkan kisah yang cukup aneh, guru daripada Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, Imam Yazid bin Ya'ish, beliau diceritakan di dalam kitab tersebut, beliau disuapi oleh saudara perempuannya selama 13 tahun demi agar mulutnya tetap mengunyah tapi tangannya terus menulis kitab. Hadirin rahimakumullah, bahkan ada di antara mereka ketika diajak ngobrol untuk sesuatu yang tidak penting, lalu dia mengatakan, "Kalau engkau mau berbicara kepadaku untuk berwaktu-waktu lamanya, engkau ingin mengambil waktuku untuk sesuatu yang tidak penting, maka tolong hentikan dulu matahari agar jangan sampai ada waktuku yang hilang tanpa ada hal yang bermanfaat." Hadirin rahimakumullah, semakin baik hubungan kita dengan Allah, semakin baik hubungan kita dengan Rasulullah SAW, semakin dekat kedekatan kita dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, semakin dekat kita dengan karya para ulama, semakin banyak kita membaca sejarah kehidupan umat Islam terdahulu, maka kita tidak akan silau dengan apa yang ditorehkan Barat hari ini. Justru kita ingin bangkit mengembalikan kejayaan umat Islam yang sudah dinubuatkan juga oleh Nabi SAW, bahwa akan ada fase kelima di mana umat Islam akan meraih kembali kejayaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa mendekat kepadanya, untuk senantiasa mengenalnya, untuk senantiasa memperdalami syariatnya, agar kita menjadi manusia-manusia paling produktif yang membawa bekal sebanyak-banyaknya untuk kita kembali ke kampung halaman kita. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al mukhlisin al mukinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlishina lahud-din wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala qad qala fi kitabihil karim wa lam yazal qailan karima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم أقبل بقلوبنا وقلوب هذه الأمة على طاعتك وهد من ورائنا وورائهم برحمتك اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت صلاتنا خشوعها اللهم أفردنا لما خلقتنا له ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به ولا تحرمنا ونحن نسألك ولا تعذبنا ونحن نستغفرك اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن سلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن الحال اللهم آتنا والمسلمين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين أفضل ما تؤتي به عبادك الصالحين بدون محنة ولا بلية بمجرد فضلك العظيم بشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى رسولا عن أمته بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله تعالى أعظم وأجل وأكبر.